Polresta Cirebon berhasil mengungkap 24 kasus tindak pidana di wilayah Kabupaten Cirebon dan amankan 31 tersangka. Seluruh kasus terdiri dari 1 kasus penyalahgunaan solar subsidi, 1 kasus temu mayat atau pembunuhan di Arjawinangun, 2 kasus pencurian sepeda motor, 3 kasus pencurian dengan pemberatan, 3 kasus kepemilikan senjata tajam, 8 kasus penggelapan, 4 kasus pencabulan, 1 kasus percobaan pembunuhan, dan 1 kasus penganiayaan berat. Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. Dasarnya yaitu LP nomor 13 9 Romawi 2025 tanggal 28 September 2025. TKP-nya di Jalan Raya Tegal Cirebon, depan Balai Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, dan pengembangannya di perbatasan Losari, yaitu di Desa Tenggulik di Brebes ya. Uraian singkatnya yaitu pada hari Sabtu sekitar 27 September 2025, tersangka J akan meniagakan BBM jenis solar bersubsidi ke Pelabuhan Kejawanan yang pengangkutannya dilakukan menggunakan mobil tangki non-subsidi atau mobil tangki industri berwarna kombinasi biru putih dengan nopol E9243AC berkapasitas 8.000 liter yang bertuliskan PT Danendra Samudra Niaga, yang kemudian oleh saksi B, di mana dalam pengangkutannya dilakukan dari gudang yang berlokasi di Brebes, yang kemudian dalam proses pengangkutannya melintasi Jalan Raya Tegal Cirebon, ya, tepatnya di Balai Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Sehingga saksi beserta mobil tangki yang diduga mengangkut solar bersubsidi diamankan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut, serta saat ini sudah naik ke tahap proses penyidikan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa mobil tangki tersebut adalah milik tersangka J, di mana tersangka J aktivitasnya sehari-hari mengisi mobil tangki non-subsidi dengan solar yang bersubsidi. Kemudian solar-solar tersebut diperoleh dari gudang milik tersangka Y. Kemudian ketika sudah memenuhi kuota angkutan sebanyak 8.000 liter, saudara J memerintahkan drivernya untuk mengangkut ke pembeli, ya, yang berada di Pelabuhan Kejawanan. Tersangka yang tadi saya sebutkan inisial J, kelahiran Brebes 4 September 82, kemudian inisial Y, kelahiran 15 Juli 1981. Kerjanya wira swasta. Saksi-saksi yang kami sudah lakukan pemeriksaan, minta keterangan dan pemeriksaan sebanyak 17 orang. Kemudian ahli 2 orang. Barang bukti yang kami amankan dan kita sita yaitu 1 unit mobil tangki truk Kino kapasitas 8.000 liter warna biru kombinasi putih bertuliskan tadi disampaikan PT Danendra Samudra Niaga nopol E9243AC. Kemudian 1 unit handphone Oppo A38 warna hitam, 1 unit mobil truk Mitsubishi Skoll diesel warna bak kuning plat nomor terpasang nopol L9269GD, ya, berisi solar 4.000 liter yang ditutupi terpal. Kemudian 1 unit mobil truk Mitsubishi Skoll diesel warna bak kuning plat nomor yang terpasang G9575 dengan kemput terisi 4.000 liter bak ditutupi terpal warna coklat. Kemudian 1 unit mobil truk Mitsubishi Skoll diesel warna bak kuning plat nomor yang terpasang nopol E8670 Aki, ya, tangkinya kosong, kapasitasnya 4.000. Kemudian 1 unit mobil truk Mitsubishi Skoll diesel
plat nomor terpasang E9236AE. Kemudian 170 buah barcode kendaraan. Barcode untuk membeli solar subsidi. Kemudian 1 buah pipa dengan panjang 2 meter, 6 buah jerigen ukuran 30 liter berisi BBM jenis solar. Kemudian 4 buah jerigen, 4 buah jerigen ukuran 30 liter kosong. Kemudian 8 kempu dengan masing-masing per kempu berkapasitas 1000 liter berisikan BBM jenis solar. Jadi 8 kali 1000 berarti 8000 liter totalnya. Kemudian 2 buah mesin pompa, 1 unit mesin kompresor, 640 buah plat nomor mobil yang dipakai secara bergantian pada saat membeli solar-solar tersebut dari SPBU yang ada di sekitarnya. Kemudian 1 unit handphone Redmi 9C warna biru, 1 unit handphone Vivo Y02 warna abu-abu, kemudian 1 unit handphone Vivo Y15s warna biru, 1 unit handphone warna putih Infinix. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka J, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ancaman pidananya paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Kemudian junto pasal 53 KUHP dan pasal 55 KUHP. Kemudian tersangka Y, pasal yang disangkakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Jadi dijuntukan pasal 55 KUHP ya. Ancaman pidananya penjara paling lama 6 tahun, denda 60 miliar rupiah. Ini sangat concern untuk menindak pelaku-pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi karena kasihan warga masyarakat yang harusnya memperoleh solar subsidi tidak bisa memperolehnya dengan kegiatan-kegiatan mafia seperti ini. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat ya, tolong tidak ada yang main-main dengan distribusi solar atau BBM bersubsidi karena ini diberikan pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan. Jadi bagi masyarakat yang melihat, mengetahui, silakan melaporkan kepada kami di layanan 110 atau bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah kami bagikan di masyarakat di nomor CLBK dan lainnya. Kami akan menyampaikan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polresta Cirebon. Ya, kasusnya kasus pembunuhan. LP-nya LPA nomor 3 tahun 2025 bulan November, tanggal 21 November 2025. Kejadiannya sekitar hari Jumat, tanggal 7 November 2025, sekira jam 9 di Jalan Bypass Pantura, termasuk RT 02 RW 03, Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Uraian kejadiannya sekitar tanggal 27 Oktober 2025, para tersangka merencanakan untuk melakukan aksi pencurian di wilayah daerah Jawa. Ya, sehingga saat itu para pelaku berangkat dari Lampung ke Jakarta, Banten, Bogor, Bandung, Cilacap, Magelang, Madiun, Surabaya dengan maksud untuk mencari sasaran pencurian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 November 2025 sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, para tersangka berada di daerah Ciamis. Saat itu tersangka, para pelaku melihat korban sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian para pelaku ini menawarkan tumpangan dan menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian, ya, sehingga korban bersedia
diajak oleh para pelaku dan ikut masuk ke dalam mobil milik yang dibawa oleh para pelaku. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minuman keras jenis Ciu, ya, yang sudah dipersiapkan mereka di dalam botol air mineral. Kemudian selang beberapa saat korban mengalami kejang, kemudian tidak sadarkan diri. Selanjutnya perhiasan-perhiasan yang digunakan oleh korban diambil oleh para pelaku, ya. Kemudian para pelaku akhirnya mengetahui kalau korbannya sudah tidak bernyawa dan kemudian jasadnya dibawa sampai ke Cirebon, ya, yaitu sampai ke TKP yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya jasad korban dibuang di semak-semak di daerah sekitar RT 02 RW 03 Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Para tersangka inisialnya E, kelahiran 27 Desember 1984, pekerjaannya buruh harian lepas, alamatnya di Dusun Telangsawu, Desa Trawangsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian tersangka yang kedua masih DPO, ya, inisialnya FN, ya. Kemudian tersangka yang ketiga inisialnya DP, kelahiran 13 Desember 1998, statusnya masih mahasiswa. Alamatnya di Kelurahan Gedong, Kecamatan Tanjung Barat, Kota Bandar Lampung. Ya. Korbannya atas nama Ibu Eda almarhumah, ya. Tempat tanggal lahir Ciamis 1 Juli 1961, pekerjaan ibu rumah tangga, alamatnya di Desa Ciamis, Ciamsi, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Barang bukti yang berhasil kami amankan, 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver nopol yang terpasang B1045ERB. Kemudian 1 buah HP milik korban, 1 tas warna coklat, 1 setel pakaian korban. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dan atau pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Oke, berikutnya pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polresta Cirebon. Dasarnya LP nomor 14 10 Romawi 2025 tanggal 30 Oktober 2025. TKP-nya di depan Blok Makmur RT 01 RW 02 Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun. Modus operandinya, pelaku tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sajam. Ya, kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 sekira pukul 3.50 WIB di depan Blok Makmur RT 01 RW 02 Desa Arjawinangun, Kabupaten Cirebon telah terjadi yang tadi disampaikan. Kasus menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh tersangka inisial AS, ya, alias AB. Dengan cara awalnya pelaku beserta teman-teman lainnya melakukan aksi tawuran, ya, di Jalan Blok Makmur. Kemudian aksi tersebut diamankan oleh jajaran patroli Raimas kami Macan Kumbang, ya. Kemudian diserahkan penanganan selanjutnya ke Reskrim. Inisialnya AS, pelaku inisialnya AS, umur 19 tahun, statusnya tadi sudah lulus, ya, baru lulus dari SMA. Kemudian alamatnya di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Barang bukti yang berhasil disita berupa senjata tajam, ya, yang dibuat untuk tawuran kontennya. Pasal yang dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51
Ancaman hukumannya penjara selama-lamanya 10 tahun. Berikutnya akan disampaikan pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan seksual ya. Dasarnya LP nomor B940 11 Romawi 2025 tanggal 24 November 2025. TKP-nya di Blok WG RT 005 RW 004 Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Modus operandinya tersangka memijit korban dengan dalih menyembuhkan penyakit lemah jantung dengan cara, mohon maaf, menghisap bagian-bagian sensitif, bagian-bagian tubuh sensitif dari korban, termasuk kemaluan ya, untuk dengan alasan menghilangkan penyakit tersebut. Ya, uraian kejadiannya, tersangka datang ke rumah korban untuk memijat korban kedua kalinya ya, dalam rangka untuk pengobatan sakitnya si korban. Kemudian dengan peristiwa tersebut, korban merasa tidak terima karena ada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap seksual tersebut. Pelaku inisialnya KU, umurnya 54 tahun, kerjaannya buruh, yang kadang-kadang nyambi jadi tukang pijit. Alamatnya di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang. Barang bukti yang diamankan, yang disita, 1 potong baju gamis dengan panjang warna pink, kemudian 1 potong baju lengan pendek warna biru, motif bunga-bunga, 1 potong tank top warna kuning, 1 buah celana pakaian dalam warna krem. Pasal yang disangkakan, pasal 6 huruf A dan atau huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ancaman hukumannya penjara 12 tahun. Nah, ini kami sampaikan juga himbauan kepada warga masyarakat, tolong antisipasi ya. Jangan sampai ada kejadian serupa terjadi di masyarakat. Jadi tolong, ini edukasi juga termasuk untuk remaja dan anak-anak kita, tidak boleh ada yang memegang bagian-bagian sensitif dari tubuh kita ya, dada, payudara, kemudian alat kelamin, bokong, bibir. Kalau ada ya silahkan dilaporkan.